yang selalu diuji materikan di MK yaitu terkait presiden threshold. Nah ini kita bicara kalau dari sisi pelaksanaan proses demokrasi, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, sebagai pemilik suara dan yang memiliki hak konstitusi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menentukan pemimpin itu sedari awal. Capres ya hanya partai pemenang pemilu sebelumnya. Nah, yang kedua ya terkait pengumuman oleh KPU partai-partai yang lolos verifikasi, di mana beberapa hari sebelum KPU mengumumkan itu terbit Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Nah ini aneh gitu. Ini aneh menurut saya dan memang juga kayak didesain sedemikian rupa ya sehingga Perpu itu muncul beberapa saat sebelum pengumuman oleh KPU. Nah kalau alasannya itu hanya sebatas munculnya daerah otonomi baru ya, terutama dari Papua itu, tapi isinya juga kan bukan cuma mengatur pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru, tapi di situ juga mengatur masa kampanye dan lain-lain gitu. Nah pemilu di Indonesia ini bagi saya ini pemilu yang paling rumit di muka bumi ya, yang paling lama di muka bumi, berbiasa dan juga luar biasa ya. Tapi lucu di undang-undang pemilu yang tapi oleh Perpu nomor 1 itu diatur yang tadi sudah rumit segala macam dan lama dan makan biaya yang besar, tapi masa kampanye untuk para pileg calegnya untuk pilpres itu hanya sebentar banget. Ya, kalau pileg itu cuma 25 hari, sementara pilpres cuma 15 hari. Nah sementara di daerah-daerah yang terisolir, bagaimana seorang masyarakat bisa menilai calon legislatifnya, bagaimana masyarakat bisa menilai menguji visi misi dan komitmen calon presidennya sementara masa kampanye sedemikian singkat. Nah ini saya pikir ada sesuatu yang janggal di situ. Belum lagi soal kontroversi sampai hari ini, anggarannya itu tidak cukup untuk melaksanakan pemilu sampai 2024. Sepertinya ya ada dugaan ya dalam tanda petik pemerintah berupaya mengendalikan KPU juga termasuk lewat pembiayaan yang dicairkan per tahun. Nah sementara kelemahan di KPU hari ini tadi sudah dibahas bersama pembicara sebelumnya terkait masalah informasi teknologinya, sarana prasarana dan SDM-nya. Nah bagaimana mereka mau melakukan pelatihan para profesional di daerah apalagi yang di pelosok atau menyeragamkan standar knowledge dari operator IT sementara mereka tidak punya biaya, tidak punya kesanggupan untuk mempersiapkan pemilu dengan mekanisme yang menggunakan IT yang harusnya itu dipersiapkan oleh mereka sejak dari awal melakukan pelatihan gitu karena menggunakan artificial intelligence ya maksudnya. Nah ini bagaimana? Ini kan akhirnya ketika si panitianya tidak sanggup menggunakan kemajuan teknologi untuk memastikan pemilu itu bisa jurdil, ya ini rawan pembajakan artinya. Ini sangat rawan dibajak gitu. Jadi rangkaian beberapa tahapan pemilu ini memang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Jadi kalau kata Hadar kita pemilu 2024 ini terancam tidak memiliki sangat rawan pembajakan ya sangat mungkin gitu karena mengingat proses-proses tahapan pemilu yang sangat mudah dikendalikan ya kan ketika mereka tidak punya anggaran tahun
dia pelatihan pemanajemen program sampai ke daerah, apalagi membangun infrastruktur IT yang sampai tingkat pelosok. Jadi menurut saya pemilu 2024 ini kalaupun terjadi, karena masih dengan politik anggaran yang akan dimainkan pemerintah, sangat mungkin penundaan pemilu itu juga masih bisa terjadi. Mungkin dengan alasan force major, bukan dalam pengertian amandemen. Gitu. Karena sangat mungkin, karena sampai hari ini pemilu KPU juga memang tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pemilu sampai 2024. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan sebenarnya itu ya Pak Moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya, karena jujur saja waktu juga sudah tidak memungkinkan, karena kita memang diskusinya itu dari jam 2 sampai jam 4 ya. Mungkin untuk tanya jawab mungkin nanti kita bisa sharing-sharing informal aja. Jadi yang terpenting adalah dari catatan tadi moderator, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja ya Bang. Maka diperlukan lagi tadi konsolidasi demokrasi untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan demokrasi kita, terutama KPU yang sekarang kalau kata Bang Komen tersandra oleh pemerintah ya, sehingga kita dapat mengharapkan KPU itu tetap berintegritas agar hasil pemilu kita bukan seperti yang dikatakan Bang Kia, hanya menghasilkan atau berubah elit politiknya. Nah, ya, jadi yang lama dan yang baru tidak. Tapi yang terpenting tadi politik will dan goodwill-nya terus ada. Semoga teman-teman partai-partai yang memang belum saat ini belum terakomodir dalam pemilu 2024 siap memposisikan diri, memberikan datanya bahwa agar sipol seperti Bung Rai tadi hanya menjadi alat bantu, bukan sebagai alat punishment penentu bagi lolosnya partai dalam proses verifikasi. Untuk diskusi hari ini mungkin kita tutup dengan pemberian beberapa piagam ataupun plakat dari panitia dari Aksara. Untuk waktu dan tempat silakan Pak Direktur Aksara. Setelah pemberian, semoga sukses ke depannya untuk Partai Prima dan partai-partai yang lainnya. Selanjutnya Bung Satyo Purwanto atau Bung Komeng. Oke, terima kasih Bung. Oke, untuk penutup silakan Bung statement dari Direktur Aksara. Silakan sekali ditutup ya. Baik, terima kasih kepada Bang Haidar dan Bang Rai dan semuanya, para narasumber. Sebagai penutup, sebagai Direktur Eksekutif Aksara Riset and Consulting, saya hanya mau memastikan, hanya menyampaikan bahwa Aksara akan menjadi lembaga yang berperan dan memastikan demokrasi di Indonesia ke depan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan kawan-kawan tahun 98. Terima kasih. Siapa silakan. Ya itu nanti aja informal, nanti kita ngobrol di sini. Abis ini itu kejahatan demokrasi, ngobrolnya di sini dulu. Informal aja, pindah meja kita. Silakan. Ya buat Bang Hadar Nafis, terima kasih atas waktunya Bang yang memberikan informasi walaupun sedikit ditutup-tutupi ya. Fotonya mana foto? Silakan foto. Ya, buka dong. Ya, oke. Oke, udah. Untuk selanjutnya, Bang Standar Kia Latif. Ya, ini senior kita. Walaupun kita berseberangan dulu di 99 Bang ya. Ini soal lain. Ya, oke. Ini Bung Rareng Kuti. Silakan Bung Rai, kawan saya, ini pencetus forkot sebenarnya ini dari awal. Iya, itu sejarah. Iya, ini ngilang langsung.